Aku berusaha sabar namun suamiku justru semakin kejam. Masa muda selalu penuh dengan mimpi dan harapan besar, dan itulah yang aku rasakan saat pertama kali menginjakkan kaki di dunia kerja. Aku baru saja lulus dari sekolah menengah dan langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan distributor makanan siap saji. Pekerjaan ini adalah kesempatan besar bagiku. Aku ditempatkan di bagian administrasi, sebuah posisi yang menurutku cukup menantang dan memberiku kesempatan untuk berkembang. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Ainat. Di perusahaan itulah aku pertama kali bertemu Gilang, seorang pria yang langsung mencuri perhatianku. Gilang bekerja sebagai kepala gudang, dan meskipun usianya masih muda, ia sudah memiliki reputasi yang baik di perusahaan. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, bertanggung jawab, namun tetap rendah hati. Sosoknya yang karismatik dengan senyum hangat selalu bisa mencairkan suasana. Banyak pegawai wanita di kantor yang membicarakannya, tetapi aku tak pernah terlalu ambil pusing. Pikiranku saat itu hanya terfokus pada pekerjaan, membangun masa depan yang lebih baik. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Suatu hari, pertemuan yang tak terduga antara aku dan Gilang mengubah segalanya. Hari itu, aku sedang terburu-buru mengumpulkan berkas untuk diserahkan ke bagian gudang. Di tengah kesibukan, aku tanpa sengaja menjatuhkan seluruh berkas yang kubawa. Kertas-kertas itu berserakan di lantai, membuatku panik dan malu. Saat aku sedang berusaha mengumpulkan kembali berkas-berkas tersebut, tiba-tiba sebuah tangan besar dan hangat ikut membantuku. "Biar aku bantu." Suara itu terdengar lembut tapi jelas. Aku mendongak dan melihat Gilang, yang sudah berjongkok di hadapanku dengan senyum ramah. Seketika, rasa maluku semakin memuncak. Aku mencoba berbicara, tapi kata-kataku tersendat. "Terima kasih, Pak Gilang." "Maaf, saya tidak sengaja menjatuhkannya," jawabku dengan canggung. "Panggil saja Gilang, gak usah formal." "Santai saja. Ini kertasnya banyak juga ya, sepertinya penting semua," katanya sambil menumpuk berkas-berkas dengan teratur. Aku tersenyum kecil. "Iya, ini laporan stok barang untuk minggu ini. Harus diserahkan sebelum sore." Gilang membantu mengumpulkan semua berkas dengan cepat dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Saat kami berdiri dan saling berhadapan, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak dalam, seolah-olah ada kehangatan yang tersembunyi di balik tatapannya. Entah bagaimana, di momen sederhana itu, aku merasa ada sebuah ikatan tak kasat mata yang mulai terbentuk antara kami. Setelah hari itu, interaksi kami menjadi lebih sering. Setiap kali aku mengantarkan berkas ke gudang, kami selalu sempat berbincang. Kadang hanya basa-basi sederhana tentang pekerjaan, kadang tentang hal-hal pribadi seperti hobi atau rencana masa depan. Aku mulai melihat sisi lain dari Gilang yang tidak banyak orang tahu. Di balik sikap tegasnya, ia ternyata adalah pria yang humoris, cerdas, dan sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia suka bercerita tentang keluarganya, terutama tentang ibunya yang tinggal di kampung. Perlahan-lahan, perasaan itu mulai tumbuh di hatiku. Gilang bukan hanya sekedar rekan kerja yang ramah, tapi juga seseorang yang membuatku nyaman. Setiap senyumnya, perhatian kecilnya, dan cara dia mendengarkan membuatku merasa dihargai. Aku mulai merindukan momen-momen di mana kami bisa berbicara, meskipun hanya sebentar. Tak lama setelah itu, Gilang mengajakku makan siang bersama. Awalnya, aku merasa canggung karena tahu banyak wanita di kantor yang menaruh hati padanya. Namun, Gilang meyakinkanku bahwa dia hanya ingin mengenalku lebih dekat. Makan siang itu berlangsung dengan nyaman. Kami saling berbagi cerita, tertawa bersama, dan tanpa sadar, mulai terbuka satu sama lain. Waktu berjalan cepat, dan dalam 4 bulan, hubungan kami semakin serius. Perasaan cinta yang awalnya hanya bersemi dalam diam kini tumbuh semakin kuat. Gilang pun tak pernah ragu menunjukkan perhatiannya padaku, bahkan di hadapan teman-teman kantor. Tak jarang, aku menerima sindiran dan godaan dari rekan kerja yang menyadari kedekatan kami. Tapi bagiku, itu semua hanyalah hal kecil dibandingkan kebahagiaan yang kurasakan.
Hingga suatu sore, di saat aku sama sekali tak menduganya, Gilang datang ke rumahku bersama orang tuanya. Hatiku berdebar kencang saat melihat mereka berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. Aku mengundang mereka masuk, namun rasa gugup tak bisa kusembunyikan. Di ruang tamu, Gilang dengan suara tegas namun penuh rasa cinta mengutarakan niatnya untuk melamarku di hadapan orang tuaku. Dia mengungkapkan bahwa dia telah lama meyakini aku sebagai perempuan yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Aku terdiam. Meski hanya 4 bulan berpacaran, aku tahu di dalam hatiku bahwa aku juga merasa hal yang sama. Gilang adalah pria yang membuatku merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Tanpa ragu, aku menerima lamarannya. Orang tuaku pun setuju, mereka melihat Gilang sebagai pria yang baik dan bertanggung jawab. Tak lama setelah lamaran itu, persiapan pernikahan dimulai. Semuanya terasa begitu cepat, namun pernikahan di usia muda memang memiliki keindahan tersendiri. Aku dan Gilang Memnak sengaja menikah di usia yang terbilang muda, di saat sebagian besar teman-temanku masih sibuk mengejar karir dan mencari jati diri. Namun, bagiku, menikah muda adalah keputusan yang terasa tepat. Cinta kami begitu besar, dan Gilang menunjukkan keseriusan yang tak bisa aku abaikan. Segalanya terasa berjalan cepat. Dari lamaran hingga pernikahan, semuanya dipersiapkan dengan kilat. Namun, tidak ada yang terasa tergesa-gesa. Justru, segalanya berjalan begitu lancar, seolah semesta mendukung kebahagiaan kami. Pernikahan kami diadakan secara sederhana namun penuh makna. Kami memilih mengadakan pesta kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan sahabat. Saat itu, aku mengenakan gaun putih yang sederhana, namun di mata Gilang, aku merasa seperti ratu. Senyum hangatnya dan cara dia menatapku membuat hatiku melayang. Hari itu adalah hari yang selalu kuimpikan, dan akhirnya, aku menjadi istrinya, seseorang yang akan dia bawa ke dalam kehidupannya. Usai pernikahan, kami menempati rumah dinas yang disediakan oleh perusahaan tempat Gilang bekerja. Rumah itu tidak besar, namun cukup nyaman untuk kami berdua. Halaman kecil di depannya dengan beberapa pot tanaman yang kususun sendiri memberikan kesan hangat pada tempat tinggal kami. Gilang, sebagai kepala gudang, mendapatkan fasilitas rumah ini sebagai bagian dari pekerjaannya, dan aku merasa sangat beruntung bisa memiliki tempat yang akan menjadi awal dari keluarga kecil kami. Aku mulai membayangkan bagaimana nantinya kehidupan kami akan berkembang, dari hanya 2 menjadi 3, bahkan mungkin lebih. Di rumah baru kami, hari-hari pertama pernikahan dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Setiap sudut rumah terasa seperti tempat baru untuk mengeksplorasi, menciptakan kenangan yang akan kami kenang selamanya. Aku memang sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan sekarang hanya Gilang saja yang bekerja dan aku fokus di rumah menjadi ibu rumah tangga. Kami sering menghabiskan waktu bersama di malam hari setelah Gilang pulang bekerja, bercakap-cakap tentang rencana masa depan, impian, dan harapan yang kami miliki. Gilang selalu berkata bahwa dia ingin memberiku kehidupan yang bahagia, dan aku percaya itu. Cintanya begitu nyata, begitu tulus. Keluarga besar Gilang juga menerima kehadiranku dengan sangat hangat. Awalnya, aku merasa canggung, mengingat aku datang dari latar belakang yang berbeda. Gilang berasal dari keluarga besar yang penuh tradisi, sementara keluargaku jauh lebih sederhana dan tak terlalu terikat dengan adat. Namun, setiap kali aku mengunjungi keluarganya, mereka selalu menyambutku dengan senyum lebar dan perlakuan penuh kasih sayang. Ibunya, terutama, selalu memperlakukanku seperti anak perempuan yang tidak pernah dia miliki. Aku ingat bagaimana beliau dengan sabar mengajarkanku beberapa resep masakan khas keluarga mereka, yang pada awalnya terasa sulit, tapi lama-kelamaan menjadi bagian dari rutinitasku sehari-hari. Gimana Aina, kamu sudah bisa buatkan masakan kesukaan Gilang? Tanya ibu Gilang suatu sore saat kami berada di dapur bersama. Senyumnya lembut, tapi aku tahu ada keingintahuan yang tulus di matanya. Aku tersenyum dan mencoba menjawab dengan percaya diri, "Iya Bu, ini Aina juga sedang belajar Bu. Lagi pula, Gilang suka semua yang saya masak sejauh ini." Ibu Gilang tertawa pelan dan menepuk punggungku. Tentu saja dia suka. Siapa yang tidak suka masakan istri tercinta? Katanya dengan nada menggoda.
Momen-momen seperti itu membuatku merasa semakin nyaman berada di lingkungan keluarganya. Aku merasa diterima sepenuhnya, dan itu memberiku kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin akan datang. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa pernikahan di usia muda memang membutuhkan banyak penyesuaian. Gilang dan aku masih dalam fase belajar untuk saling memahami, baik sebagai pasangan maupun sebagai individu yang sedang berkembang. Sebagai pasangan muda, kami kadang menghadapi perbedaan dalam cara pandang. Gilang yang terbiasa bekerja keras kadang-kadang pulang dengan kelelahan, dan di saat-saat itu, suasana rumah menjadi agak tegang. Aku berusaha untuk memahami, tetapi di dalam hati, ada keinginan untuk lebih banyak waktu bersama. Pada malam-malam tertentu, saat dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, aku akan duduk di ruang tamu sendirian, merindukan kebersamaan kami yang dulu terasa begitu dekat saat masih berpacaran. Tapi setiap kali aku mengutarakan keinginanku untuk lebih banyak waktu bersama, Gilang selalu berkata dengan lembut, "Ini semua untuk kita, sayang. Aku ingin memastikan masa depan kita terjamin." Aku mengangguk, meski kadang hatiku terasa sedikit berat. Aku tahu Gilang berusaha yang terbaik, tapi ada saat-saat di mana aku berharap dia bisa sejenak berhenti dan menikmati momen-momen kecil bersama. Aku juga mencoba memahami tekanan yang dia rasakan sebagai kepala keluarga di usia muda, terutama dengan posisinya di perusahaan yang menuntut tanggung jawab besar. Namun, terlepas dari itu semua, kehidupan pernikahan kami berjalan dengan cukup harmonis. Gilang tetap pria yang perhatian, dan dia selalu memastikan aku merasa nyaman di rumah. Kami sering berbagi tugas rumah tangga bersama, meski kadang dia terlihat canggung saat mencoba memasak atau membersihkan rumah. Namun, di balik semua itu, aku bisa merasakan cinta dan keinginannya untuk selalu membuatku bahagia. Tak lama setelah pernikahan kami, kabar bahagia datang menghampiri. Aku hamil, dan berita itu langsung membawa kegembiraan luar biasa dalam hidup kami. Saat aku memberitahu Gilang, dia tampak lebih bahagia daripada sebelumnya. Wajahnya yang biasanya tenang langsung berubah ceria. Dia merangkulku, menatap mataku dengan penuh cinta, dan berkata, "Ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima." "Terima kasih, sayang." Kehamilan pertamaku terasa seperti anugerah yang mengikat cinta kami semakin erat. Hari-hari berjalan penuh antusiasme. Gilang, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai kepala gudang, mendadak lebih perhatian. Dia selalu memastikan aku cukup istirahat dan gizi yang baik. Kadang dia pulang lebih awal dari biasanya, membawa buah-buahan segar atau vitamin yang direkomendasikan dokter untuk ibu hamil. Pada malam hari, sebelum tidur, dia seringkali mengelus perutku dengan penuh kasih, berbicara dengan bayi kami yang belum lahir, mengajaknya bercakap-cakap seakan mereka sudah saling mengenal. "Aku yakin dia bisa mendengar suaramu," katanya suatu malam sambil tersenyum penuh harap. Sikap Gilang sebagai suami yang penyayang membuatku semakin yakin bahwa dia juga akan menjadi seorang ayah yang baik. Kehamilanku berjalan dengan lancar, dan ketika tiba waktunya, lahirlah putri pertama kami, yang kami beri nama Hana. Bayi perempuan mungil yang lahir dengan tangisan pertama yang memenuhi ruang bersalin itu langsung menjadi pusat dunia kami. Saat pertama kali aku menatap wajahnya, rasa cinta yang begitu besar menyerbu hatiku. Aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Kehadiran Hana membawa kebahagiaan yang tak terukur. Gilang semakin menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang ayah. Setiap pulang kerja, hal pertama yang dilakukannya adalah menggendong Hana, mengajaknya berbicara meski Hana hanya bisa merespons dengan tawa kecil atau isakan. Kadang-kadang aku hanya duduk di sudut ruangan, menyaksikan interaksi mereka. Gilang selalu tampak begitu ceria dan penuh kasih saat bersama Hana. Pemandangan itu sering membuatku berpikir bahwa inilah bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya, keluarga kecil kami yang harmonis dan penuh cinta. 2 tahun berlalu, dan kebahagiaan kami semakin lengkap dengan hadirnya anak kedua, seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Rehan. Meski proses kehamilan kali ini terasa sedikit lebih berat, terutama karena aku harus mengurus Hana yang masih kecil, Gilang selalu siap membantu. Kehidupan kami terasa lengkap dengan 2 anak yang mewarnai hari-hari kami.
Setiap kali aku melihat wajah Hana dan Rehan, aku merasa bahwa aku telah diberkahi kehidupan yang sempurna. Tak ada hal lain yang aku inginkan selain menjaga keluarga kecil kami tetap bahagia dan utuh. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai mengganggu pikiranku. Sejak aku hamil Rehan, aku mulai merasakan perubahan dalam sikap Gilang. Dia tidak lagi sehangat dulu. Meski dia tetap menunjukkan perhatiannya pada Hana dan Rehan, ada jarak yang mulai tercipta di antara kami berdua. Dia sering pulang terlambat, kadang tanpa memberi kabar, dan ketika kutanya, dia selalu berkata bahwa ada pekerjaan tambahan di gudang yang harus diselesaikan. Suatu hari, saat sedang berselancar di media sosial, aku tak sengaja melihat unggahan Gilang yang membuatku tertegun. Dalam foto itu, dia terlihat sedang bersama seorang wanita, tersenyum lebar dengan posisi yang sangat akrab. Mereka terlihat sedang berada di suatu kafe. Wanita itu tampak cantik dengan penampilan yang rapi, dan Gilang duduk di sampingnya, tertawa seperti sedang menikmati momen bersama. Jantungku berdetak kencang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar, tapi aku berusaha menahan diri agar tidak langsung berpikiran buruk. Ketika Gilang pulang malam itu, aku menunggu kesempatan untuk menanyakan tentang foto tersebut. Aku tidak ingin memulai pertengkaran, hanya ingin mendengar penjelasannya. Mas Gilang, aku lihat foto kamu di Instagram tadi. Siapa wanita itu? Tanyaku, mencoba terdengar santai meski ada ketegangan dalam suaraku. Oh, itu hanya teman biasa. Kami satu tim di kantor, kebetulan sedang ada proyek bersama. Jangan khawatir, dia hanya teman kerja, jawab Gilang sambil tersenyum kecil. Jawaban itu terdengar ringan, tapi entah kenapa ada perasaan tidak nyaman yang tersisa di hatiku. Semakin hari, semakin sering aku melihat unggahan-unggahan serupa. Setiap kali aku menanyakan hal tersebut, Gilang selalu memiliki jawaban yang sama. Dia hanya teman. Awalnya, aku berusaha percaya. Aku meyakinkan diriku bahwa Gilang adalah suami yang baik dan setia. Namun, firasatku sebagai seorang istri tak bisa sepenuhnya diabaikan. Setiap kali dia pulang larut malam, ada perasaan gelisah yang merayapi hatiku. Apalagi ketika aku menemukan chat-chat dari beberapa wanita di ponselnya yang terdengar seperti lebih dari sekadar rekan kerja. Percakapan itu dipenuhi dengan kata-kata manis, janji-janji yang seharusnya hanya ditujukan untukku. Setiap kali aku ingin marah ke Gilang, sesuatu dalam diriku menahanku. Meski rasa sakit semakin menusuk, aku memilih bertahan. Aku jauh dari keluarga yang tinggal di desa, dan tidak ada tempat untukku berpaling. Anak-anak kami masih kecil, dan aku tidak ingin merusak kehidupan mereka dengan masalah rumah tangga kami. Setiap malam, aku mencoba menenangkan Rehan yang rewel sambil merawat Hana, tetapi di sisi lain, aku juga harus menghadapi sikap dingin Gilang yang semakin hari semakin menyakitkan. Namun, semakin lama, situasinya semakin sulit. Gilang mulai sering pulang dalam keadaan mabuk, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat darinya. Bahkan, ada malam-malam di mana dia pulang dengan kondisi baju yang berantakan, aroma alkohol yang menyengat, dan tatapan yang kosong. Setiap kali aku bertanya, dia selalu marah dan menuduhku tidak percaya padanya. Ketika aku mencoba menjelaskan perasaanku, dia hanya menolak mendengarkan dan pergi begitu saja. Kehidupan yang tadinya harmonis mulai terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Di luar, kami mungkin tampak seperti keluarga bahagia, tapi di dalam, aku merasa kesepian dan terjebak. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap, terutama karena aku tak ingin menghancurkan keluarga yang sudah kami bangun. Aku mencintai Gilang, dan aku ingin mempercayainya, tapi hati kecilku terus meragukan kejujurannya. Perubahan dalam hubungan kami ini membuatku semakin waspada, dan aku mulai berpikir, apakah semua ini hanya kebetulan atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia sembunyikan dariku? Malam itu, suasana rumah terasa begitu berat. Rehan terus menangis, tak kunjung tenang meski sudah aku ayun dan gendong dengan penuh kesabaran. Di sebelahnya, Hana sudah tertidur lelap, tak terusik oleh suara adiknya yang keras. Aku berusaha sekuat tenaga menenangkan Rehan, padahal tubuhku sudah begitu lelah setelah seharian mengurus rumah dan anak-anak. Aku terus berusaha,
membujuk Rehan agar tertidur, berharap malam segera berlalu dengan damai. Namun, kedamaian itu ternyata hanya ilusi. Terdengar suara pintu dibanting keras, dan Gilang masuk ke dalam rumah dengan langkah terseret. Aku bisa mencium aroma alkohol yang begitu tajam bahkan dari kejauhan. Wajahnya kusut, matanya merah, dan bajunya kusut seakan dia baru saja terlibat dalam perkelahian. Aku berusaha menahan diri untuk tidak langsung panik, meski naluri batinku sudah merasakan bahaya yang akan datang. Ketika dia masuk ke ruang tamu, aku berdiri, masih menggendong Rehan yang menangis tak henti-henti. "Gilang, kamu kenapa? Pulang selarut ini lagi, kamu mabuk ya?" Tanyaku hati-hati, berharap bisa meredakan suasana. Namun, bukannya menjawab, Gilang malah menatapku dengan tatapan dingin dan marah. "Diam kau!" bentaknya dengan nada kasar. Aku terkejut. Belum pernah dia berbicara padaku dengan nada seperti itu. Aku mencoba mengatur napas, tapi sebelum aku bisa merespons, tangan Gilang yang besar dan berat melayang ke pipiku. Tamparan keras itu mendarat di wajahku, membuat dunia seakan berhenti sejenak. Pipiku terasa panas, perih, dan dadaku dipenuhi rasa sesak. Aku terdiam, tidak percaya bahwa suamiku sendiri, orang yang dulu begitu aku cintai, telah melakukan kekerasan padaku untuk pertama kalinya. Seluruh tubuhku gemetar, tapi aku tidak berteriak. Aku tidak ingin membangunkan Hana yang sedang tidur, aku juga tidak ingin membuat Rehan menangis lebih keras. Namun, rasa sakit fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan yang terjadi selanjutnya. Dalam kemarahannya, Gilang merampas Rehan dari pelukanku dan membanting tubuh mungilnya ke sofa. Rehan menjerit keras, tangisannya semakin memilukan. Aku panik, bergegas mendekati Rehan yang tergeletak dengan posisi yang tidak nyaman, takut dia terluka. Aku langsung memeluk Rehan kembali ke dalam pelukanku, memastikan dia baik-baik saja. Tapi di hatiku, ada rasa takut yang menggerogoti setiap sudut, rasa takut bahwa mungkin kali ini lebih dari sekadar tamparan. Malam itu menjadi titik awal perubahan yang mengerikan dalam rumah tangga kami. Gilang, pria yang dulu kuanggap sebagai suami penyayang dan ayah yang baik, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Kekerasan mulai menjadi bagian dari hidupku. Hari demi hari, Gilang semakin sering pulang dalam keadaan mabuk, dan setiap kali dia pulang, amarahnya selalu dilampiaskan kepadaku. Tamparan, tendangan, bahkan bentakan-bentakan kasar menjadi pemandangan sehari-hari dalam rumah kami. Awalnya, dia hanya menampar, tapi seiring waktu, kekerasannya semakin menjadi-jadi. Jika aku tidak menurutinya, dia akan menyiramku dengan air, menyeretku dari kamar, bahkan mendorongku hingga terjatuh. Aku seringkali bertanya pada diriku sendiri, apa yang telah aku lakukan hingga pantas diperlakukan seperti ini? Bagaimana bisa pria yang dulu begitu lembut dan penyayang berubah menjadi monster dalam hidupku? Namun, di tengah semua kekerasan itu, aku tetap bertahan, bukan karena aku takut padanya, melainkan karena aku tidak ingin meninggalkan anak-anak kami. Hana dan Rehan adalah segalanya bagiku, dan aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Meskipun Gilang sekarang adalah sosok yang penuh kemarahan, aku tetap berharap, di dalam lubuk hatinya, dia masih mencintai anak-anaknya. Ada kalanya aku berpikir untuk melarikan diri, membawa Hana dan Rehan jauh dari Gilang. Tapi bayangan mereka tumbuh tanpa ayah menghantuiku. Aku tahu rasanya kehilangan figur seorang ayah, dan aku tidak ingin anak-anakku merasakan hal yang sama. Meski aku harus mengorbankan kebahagiaan dan rasa aman, aku rela demi mereka. Setiap malam, setelah Gilang selesai melampiaskan amarahnya, aku menangis dalam diam di kamar. Aku menatap wajah Hana dan Rehan yang sedang tidur, memeluk mereka dengan erat, seakan mereka adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa dalam hidupku. Di tengah rasa sakit fisik dan mental yang aku rasakan, anak-anakku menjadi pelipur lara. Mereka adalah alasanku untuk terus bertahan. Namun, ada pertanyaan yang terus berputar di benakku. Sampai kapan aku bisa bertahan? Akankah Gilang suatu hari menyadari kesalahannya, ataukah aku akan terus hidup dalam siklus kekerasan ini? Aku tidak tahu jawabannya, tapi yang pasti, setiap kali aku melihat senyuman Hana dan Rehan, aku menemukan alasan untuk tetap kuat.
Meski tubuhku penuh dengan memar, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak kami tumbuh dalam kegelapan. Aku harus tetap bertahan, setidaknya demi mereka. Tetapi, meskipun begitu, di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa tumbuh di atas dasar ketakutan dan kekerasan. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anakku yang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, keberanian untuk bertindak masih tersembunyi di balik dinding ketakutanku. Malam pertama kekerasan itu hanyalah awal dari kegelapan yang panjang, dan aku tidak tahu bagaimana caranya menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Namun ternyata kenyataan pahit itu belum cukup aku terima. Puncak dari segala penderitaanku terjadi ketika Gilang membawa seorang wanita asing ke rumah kami. Wanita itu berdandan menor dan berpakaian sangat seksi. Aku tahu, wanita itu pasti adalah wanita bayaran. Gilang mengurungku di kamar, sementara dia dengan terang-terangan bermesraan di kamar lain. Aku mendengar tawa mereka, canda mesra yang dulu pernah aku rasakan. Rasa sakit dan penghinaan menelusup ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa terus berdiam diri. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah usai, dan aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menahan diri dari kehancuran total. Tubuhku penuh dengan memar, jiwaku terkoyak, tapi aku sadar, jika aku terus pasrah, Gilang hanya akan semakin merajalela. Demi Hana dan Rehan, aku harus bertindak. Aku harus keluar dari neraka ini, meski risikonya besar. Namun, kali ini, aku tak bisa gegabah, aku butuh rencana yang matang. Semua bermula ketika aku mencari informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga di internet, diam-diam, di tengah malam saat Gilang terlelap. Aku membaca kisah-kisah dari wanita lain yang berhasil melarikan diri, wanita-wanita yang kuat, yang memilih melawan meskipun mereka tahu taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Aku mulai mencari tahu tentang cara mengumpulkan bukti, tentang perlindungan hukum, dan bagaimana mengambil langkah yang tepat tanpa memicu lebih banyak kekerasan. Rencana pertamaku adalah merekam semua tindakan Gilang. Aku tahu kata-kata dan memar di tubuhku tidak akan cukup sebagai bukti yang kuat di pengadilan. Aku butuh rekaman yang menunjukkan apa yang benar-benar terjadi. Aku butuh bukti visual yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Dengan sedikit uang yang aku simpan diam-diam, aku membeli beberapa kamera kecil yang mudah disembunyikan. Kamera-kamera itu memiliki kualitas cukup bagus, dan aku tahu Gilang tak akan pernah curiga. Dia terlalu yakin bahwa aku tidak akan pernah melawannya. Aku mulai memasang CCTV di beberapa sudut rumah, di ruang tamu, di dekat kamar tidur, bahkan di dapur, tempat di mana sering kali pertengkaran kami meletus. Setiap sudut yang memungkinkan kekerasan terjadi, aku lengkapi dengan kamera tersembunyi. Aku melakukannya dengan hati-hati, menunggu saat Gilang pergi bekerja atau mabuk terlalu berat hingga tidak menyadari pergerakanku. Aku tahu betul risikonya. Jika Gilang tahu aku merekamnya, aku bisa dibunuh. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak melakukannya, aku akan mati secara perlahan dalam siklus kekerasan ini. Pilihanku sudah bulat. Malam itu, ketika aku sudah siap secara mental, Gilang pulang dalam keadaan mabuk berat, seperti biasanya. Wajahnya merah, langkahnya tak terarah. Aku bisa melihat kemarahan sudah membara di matanya, bahkan sebelum dia mengatakan apapun. Rehan sedang tertidur, tapi Hana masih terjaga, berusaha menahan kantuk sambil bermain boneka di ruang tamu. Aku tahu Gilang tak suka melihat Hana masih bangun pada jam itu. "Hana, tidur sana!" Suaranya keras dan mengintimidasi. Hana langsung meringkuk ketakutan dan menatapku, berharap aku akan melindunginya. Hatiku remuk melihat putri kecilku ketakutan seperti itu. Aku mencoba menenangkan Gilang. "Gilang, biarkan dia sebentar lagi, aku yang akan menidurkannya." Namun, bukannya mendengarkan, dia malah melayangkan tamparan keras ke wajahku. Aku terhuyung, tapi aku tetap menjaga posisiku di dekat salah satu sudut rumah yang sudah aku pasangi CCTV. Aku menahan sakit, memastikan semuanya terekam. Dia memukulku lagi, kali ini lebih keras, hingga aku jatuh terduduk.
Aku tidak melawan, hanya menangis dalam diam sambil sesekali melihat ke arah kamera tersembunyi, memastikan semuanya terekam dengan jelas. Tangis Hana pecah, dan itu membuat Gilang semakin marah. Dia mendekati Hana, tapi aku segera bangkit, menghalangi dia. "Jangan sentuh anak-anak kita!" Aku berteriak, mungkin untuk pertama kalinya aku melawan. Gilang terlihat terkejut sejenak, tapi kemudian kemarahannya meledak. Dia memukulku lagi, tapi kali ini aku sudah siap. Aku tidak merasakan sakit seperti sebelumnya, karena di dalam hatiku, aku tahu bukti itu sudah ada. Rekaman yang akan membuktikan betapa buruknya perlakuan Gilang terhadap kami. Setelah amarahnya mereda, Gilang pergi ke kamar dan terkapar di tempat tidur, sementara aku masih merasakan perih di tubuhku. Namun, di tengah rasa sakit fisik dan mental, ada perasaan lega yang menyelinap. Aku tahu, ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggu pernikahan ini. Keesokan harinya, dengan hati-hati, aku mengambil semua rekaman dari CCTV dan menyimpannya di tempat aman. Aku juga mulai menghubungi seorang pengacara secara rahasia, menggunakan waktu-waktu di mana Gilang sedang bekerja atau mabuk berat. Aku tahu, langkah berikutnya akan lebih sulit, tapi aku sudah siap. Aku tidak bisa lagi berdiam diri, demi Hana, demi Rehan, dan demi diriku sendiri, aku harus melawan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi korban tanpa suara. Kekerasan yang dilakukan Gilang mungkin telah melukai tubuhku, tapi itu tidak akan menghancurkan jiwaku. Dengan bukti yang ada, aku akhirnya memutuskan untuk memviralkan rekaman CCTV tersebut. Aku tidak tahu harus meminta bantuan kemana lagi, tetapi aku yakin media sosial bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan pertolongan. Saat video tersebut viral, netizen mulai berkomentar dan memberikan dukungan. Aku tidak sendirian lagi, mereka berdiri di belakangku untuk melawan ketidakadilan ini. Viralnya video kekerasan itu membuat segalanya berubah dengan cepat. Dalam hitungan hari, teleponku berdering tanpa henti. Bukan hanya dari keluarga dan teman, tetapi juga dari lembaga perlindungan perempuan dan anak yang tergerak melihat penderitaanku. Mereka datang ke rumah, membawakan harapan dan dukungan yang sudah lama hilang dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Dengan dorongan dari mereka, aku akhirnya melaporkan semua perbuatan Gilang ke pihak berwajib. Aku tahu, ini akan menjadi langkah terakhir yang membebaskanku dari belenggu pernikahan yang penuh kekerasan. Proses hukum dimulai. Setiap kali melihat Gilang di ruang sidang, ada campuran antara rasa takut dan lega. Takut karena aku tahu bagaimana amarah Gilang bisa meledak kapan saja. Lega karena ini adalah jalanku menuju kebebasan. Gilang akhirnya ditangkap. Hakim menjatuhkan vonis yang setimpal atas kekerasan yang selama ini dia lakukan. Gilang menerima hukuman penjara, dan aku merasa seolah beban berat di pundakku akhirnya sedikit demi sedikit mulai terangkat. Aku bisa bernapas lega. Aku dan anak-anak akhirnya bisa hidup tanpa teror. Aku bisa mulai memikirkan masa depan kami tanpa rasa takut. Namun, malam setelah Gilang resmi dijebloskan ke penjara, aku menyadari sesuatu yang tak pernah kukira akan muncul. Rasa kehilangan. Meskipun Gilang adalah sumber penderitaanku, dia juga adalah ayah dari anak-anakku. Aku tak bisa mengabaikan fakta bahwa di balik semua kekerasannya, ada kenangan manis dari masa lalu, sebelum semuanya berubah. Kenangan saat dia menggendong Hana dengan lembut, atau saat dia tersenyum melihat Rehan tertawa untuk pertama kali. Semua itu berputar di kepalaku, mengusik perasaan lega yang baru saja kurasakan. Hari-hari setelahnya tidak berjalan semudah yang kupikirkan. Hana dan Rehan sering bertanya, "Kapan ayah pulang?" Dan aku harus menjawab dengan senyum palsu, menahan air mata yang hampir tumpah. Mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa ayah mereka tidak lagi ada di rumah. Di mata mereka, Gilang masihlah sosok ayah yang mereka cintai. Hal itu menyayat hatiku lebih dalam daripada tamparan apapun yang pernah diberikan Gilang. Meski banyak orang mendukungku, kenyataan yang kuhadapi tetap pahit. Setiap kali aku melihat Hana dan Rehan bermain, tertawa tanpa beban, hatiku terasa kosong.
Aku berjuang sekuat tenaga untuk menjadi sosok ibu yang kuat bagi mereka, tapi ada malam-malam di mana aku tak bisa menahan tangis, merindukan kehidupan yang seharusnya kami miliki, hidup yang tenang, tanpa kekerasan, dengan seorang ayah yang penuh kasih. Setahun setelah Gilang ditahan, kehidupan kami perlahan kembali stabil. Aku bekerja paruh waktu di sebuah toko, dan anak-anak mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Tapi di balik setiap senyum, aku menyimpan luka yang tak mudah disembuhkan. Kadang, Hana masih menyebut nama ayahnya dalam doanya, berharap suatu hari mereka bisa kembali bersama. Dan Rehan, meski belum mengerti banyak, seringkali menatap foto keluarga kami dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Ada malam di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku meremas dadaku, berharap rasa sakit ini bisa hilang, tapi kenyataannya, itu terus ada. Aku selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal, kehilangan cinta, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan keluarga yang pernah aku impikan. Meski aku tahu aku melakukan hal yang benar, ada bagian dari diriku yang tak pernah bisa benar-benar sembuh. Bagian dari diriku yang masih terikat dengan masa lalu, dengan kenangan-kenangan manis yang kini terasa begitu jauh. Di saat-saat seperti ini, aku hanya bisa memeluk Hana dan Rehan lebih erat, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk kami. Masa depan mungkin akan lebih cerah, tapi bayang-bayang masa lalu tetap menghantui. Aku mencoba untuk bahagia, untuk terus maju, tapi setiap langkah terasa berat. Mungkin aku bebas dari Gilang, tapi aku tak pernah benar-benar bebas dari kenangan tentang dia. Dan pada akhirnya, itulah kenyataan yang harus kuterima.